Sektor ekonomi menjadi salah satu yang paling terpukul di tengah pandemi, pemirsa. Meski tak mudah, namun membangkitkan kembali geliat ekonomi dan fokus pada penanganan COVID-19 menjadi syarat mutlak untuk bisa bertahan. Pandemi menghantam sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat di seluruh negeri. Salah satunya Kota Malang, Jawa Timur. Tak ingin berlarut terpuruk, Pemkot Malang menggandeng seluruh stakeholder untuk bergerak cepat bersama untuk bangkit. Berbagai langkah dilakukan secara cermat selama pandemi, mulai pembatasan sosial, sosialisasi dan pemberlakuan prokes ketat, percepatan vaksinasi di tingkat sekolah, perkuliahan, dan tatap muka sudah mulai kembali dilakukan di Kota Malang. Dari data kasus COVID-19 per tanggal 24 November 2021, kini hanya 7 pasien yang masih dalam pantauan di Kota Malang. Sedangkan kasus positif dan kematian sudah nihil akibat terpapar COVID-19. Pemkot Malang juga menggencarkan vaksinasi COVID-19. Dosis pertama vaksinasi mencapai angka 98% dan dosis kedua 80%. Kini, jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pemkot Malang meminta ASN tidak mengambil cuti pada saat Nataru. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Ainis melaporkan. Bagaimana upaya Kota Malang untuk bisa bangkit menghadapi pandemi COVID-19? Di studio Anyu Siang sudah hadir Wali Kota Malang Bapak Sutiaji. Selamat siang Pak Sutiaji. Selamat siang. Assalamualaikum Sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah lama saya nggak main ke Malang. Kabarnya juga Malang ini mendapatkan penghargaan sebagai strategi kepala daerah dalam pemulihan ekonomi di era pandemi. Selamat Bapak sebelumnya. Terima kasih. Yang dapat penghargaan sebenarnya masyarakat Kota Malang, bukan saya ya. Waduh, jadi ini penghargaan untuk masyarakat secara ya. luas. Oke, bagaimana kabar Kota Malang saat ini Pak terkait dengan kasus COVID-19? Apakah sudah menunjukkan pelandaian yang maksimal? Alhamdulillah, mungkin data tadi masih kemarin ya. Saat ini sudah turun lagi. Jadi kasus dalam pantauan tinggal 5 Mbak. Tinggal 5 kasus. Tinggal 5 kasus? Ya. Oke. Artinya berarti alhamdulillah terus-menerus kita lakukan, tapi bukan berarti kami tidak lakukan 3T ya. Jadi testing, terus treatment, tracing dan treatment itu kita kuatkan. Mobilisasi orang terus kita pantau ya, jangan sampai nanti 3M-nya juga Kendor, terlena gitu atau kendor. Jadi kita tidak boleh lengah lah. Walaupun sekarang kasus aktifnya tinggal 5 ya, terus kematiannya juga nihil, sudah beberapa minggu nihil. Kasus aktifnya ada aktif tapi dibarengi dengan kesembuhan dan semuanya pada OTG. Oke, berarti kalau saat ini Malang ini berada di PPKM level berapa Pak? Mestinya kalau asesmen saat ini dilakukan kita level 1. Level 1, bagi mengikut juga. Perlu saya gini Mbak Dila, jadi saya sudah menyampaikan pada masyarakat Kota Malang, leveling itu hanya untuk mengontrol kita aja. Jangan pernah terpengaruh dengan leveling. Kita lengah di leveling 2, leveling 1, leveling 3 ya. Tapi kita tetap harus selalu waspada. Karena kami yang usulin PPKM berlaku nasional kan dulu kan dari Malang juga. Iya, betul. Karena sebelum pandemi belum menjadi endemi, maka tetap kita harus pakai PPKM. Oke, biar nggak merosot nanti turun lagi kan keempat. Oke, dalam upaya pemulihan ekonomi, apalagi Malang kan salah satu keunggulannya adalah tempat wisata. Ada nggak sih Pak tantangan terberat saat ini? Karena kan sudah sepi juga kan sebelumnya. Sebetulnya tantangan itu mulai awal sampai sekarang saya kira mungkin dinamiknya tetap Mbak. Yang pertama memang kita ada penolakan ya bahwa COVID itu ini ya propaganda aja kan itu awal-awalnya. Jadi mindset masyarakat waktu itu kan memang perang terhadap COVID itu kan susah. Ya. Artinya kesadaran masyarakat, membangun kesadaran masyarakat bahwa COVID ini benar-benar COVID yang berakibat pada beberapa hal itu masih ada dulu. Yang kedua ya jujur aja Mbak, digitalisasi ini ada min plusnya kan ya. Dengan era 4.0 itu min plusnya kenapa? Karena banyak berita-berita hoak yang membawa apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah ini kadang-kadang orang kan tidak senang ya. Ini juga berpengaruh. Lah, ketika penyelesaian pandemi ini berlarut-larut, maka yang mengancam adalah sektor ekonomi. Dan
bukan hanya Kota Malang saja saya kira. Ini kan seluruh Indonesia, seluruh dunia ya. Dan alhamdulillah kemarin Pak Lut nyampaikan bahwa hanya ada beberapa negara aja yang punya level 1 termasuk Indonesia dan dianggap berhasil. Baik, lantas dari Pak Sutiaji sendiri, apakah ada kebijakan terbaru untuk pemulihan ekonomi Kota Malang dan juga salah satunya mungkin memberikan suntikan dana kepada pelaku UMKM mungkin Pak? Ya, kami mulai awal Mbak, begitu ada pandemi kami survei Mbak, karena kami lihat bahwa sebetulnya krisis ekonomi kita ini adalah antara demand dengan produksi tidak bisa ketemu. Maka kami dulu menerapkan ada 5 kebijakan. Jadi ada yang saya ambil di sini adalah Maldis Mbak, Malang Digital Service ya. Maldis, Ya, oke. jadi semuanya sudah pakai digital. Jadi kita tidak boleh berhenti melayani orang, tapi semua jangan sampai ketemu antara orang dengan orang. Demikian juga ini diterapkan dalam sektor ekonomi. Karena tidak bisa ketemunya antara produsen dengan konsumen. Ini kan harus ada sekarang digitalisasi. Maka kalau dulu kami The Future of Kota Malang itu tahun 2018 kami sudah ada 4.0, sekarang sudah Society 5.0. Wow, Jadi udah ada maju. moral force yang masuk di sana, yang sehingga harapan kami marketplace-nya jalan, orang-orang yang asalnya ya dia tidak kenal dengan IT sudah masuk pada kenal IT. Oke. Dan kami lakukan survei waktu itu. Insya Allah tahun yang lalu juga saya pernah diwawancarai karena waktu itu saya surveinya itu bulan Mei kalau nggak salah. Baik. Mei survei. Di musim COVID ini apa sih yang sebetulnya yang bisa di-up-kan? Ternyata adalah justru ibu-ibu. Ibu-ibu, Ya. emak-emak lah ya. Iya, ibu-ibu dengan UMKM-nya kami lihat di sana karena apa? Ada sektor yang frozen tadi ya, terus berbasis IT itu kenaikannya lebih dari 123%. Baik. Justru naik, yang lainnya terpuruk malah mereka naik. Ini artinya bahwa lah starting point kami dari sana. Oh, ini yang harus digarap. Bagaimana kita UMKM bisa tidak lesu karena apa? Harus sekarang tidak ada halangan lagi, orang tidak datang ke Malang karena Malang kota wisata, andalan kita adalah perdagangan dan jasa. Ya, Baik. begitu banyak orang tidak datang ke Malang, secara otomatis sektor lain terdampak. Salah satu diantaranya adalah pertumbuhan UMKM. Oke, tadi menarik yang dijelaskan Bapak Sutiaji bahwa Malang sekarang ibaratnya sudah go digital. Ya. Lantas bagaimana Bapak memberikan pendampingan kepada seluruh masyarakat agar lebih melek teknologi, Pak? Jadi bukan hanya literasi saja Mbak, tapi kami juga lakukan jaringan telekomunikasi harus pada semuanya Mbak. Jadi 553 titik itu sudah free wifi dan kami insya Allah kemarin sudah bilang kepada Ibu Gubernur, Malang nanti menjadi pilot project untuk bukan 4G ya. Sekarang mudah-mudahan nanti menjadi sudah 5G ya. Itu secara otomatis Mbak literasi tadi. Jadi orang yang asalnya usianya 60 tidak kenal HP, yang HP-nya masih kenal jadul wifi, ya, oke. tidak kenal wifi, bagaimana dia harus memotret dan semuanya. Itu kami datang langsung Mbak. Dengan komunitas ya. Keterbatasan kami ya dibantu oleh komunitasnya luar biasa. Di kami sudah tidak pentahelik tapi sudah hexahelik. Masyarakat sana luar biasa Mbak. Jadi komunitas itu datang ya membuat satu kelompok kecil, dia hanya pamit aja kepada kami, Pak saya boleh ini kepedulian kami. Maka itulah yang saya kuatkan adalah Malber tadi, Malang berbagi, mempunyai ilmu berbagi keilmuan, mempunyai harta dia memberikan pada yang lain, sehingga itu menjadi kekuatan kita semua. Baik, jadi tidak hanya menyediakan fasilitas tapi juga melakukan pembinaan ya agar fasilitas yang disediakan bisa digunakan dengan baik. Lantas bagaimana optimisme Kota Malang menyambut masa depan terutama 2022 nih Pak? Saya kira gini kok, Tuhan itu sudah memberikan kita instrumen, memberikan kita variabel bahwa kita itu menjadi penakluk Mbak. Ya, menjadi penakluk, maka kami punya keyakinan yang luar biasa ya. Insya Allah Indonesia mampu. Dan Malang salah satu diantaranya yang terkontraksi mestinya Kota Malang itu lebih tinggi daripada dari kabupaten yang lain. Tapi kemarin ya dengan Malang Raya aja kita terendah terkontraksinya. Artinya apa? Bahwa insya Allah Malang bisa. Apalagi kita punya slogan Malang itu kan Arema ya, Oke. Singo Edannya ya. Singo Jadi, Edan.
Edan itu saya kira kan maknanya yang bagus, bukan maknanya yang jelek ya. Baik. Ya, jadi semangat yang luar biasa dengan semangat dan idealisme yang kuat, saya kira Baik. mampu untuk mengatasi semuanya. Oke, semoga semangat Bapak Sutiaji ini juga menular kepada masyarakat Kota Malang sehingga tetap semangat ya bangkit di tengah Dan pandemi. bukan Malang saja, Seluruh Indonesia. Oke, ya. Baik, terima kasih Bapak Ya, Sutiaji. Semoga sama-sama. Ya. Malang kedepannya akan 0 kasus ya, semakin Amin, insya turun Allah. terus. Amin, Dan insya Allah. nggak sabar nih ke Malang untuk cobain kuliner. Oke, ya sudah waktunya itu. Sudah Ya. waktunya. Oke. Terima kasih Mari sudah sama-sama, ya. hadir di iNews Siang.